Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Selain Morbidelli, para pembalap Yamaha baik dari tim pabrikan maupun satelit yang menunggangi motor WRC M1 versi terbaru masih mengalami pasang surut performa sepanjang musim lalu. Hal ini mengundang perhatian dari mantan manajer Repsol Honda Livio Suppo. Dalam sebuah kesempatan, pria asal Italia tersebut tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap para penunggang WRC M1 2020, khususnya Fabio Quartararo. Fabio Quartararo terbukti sangat kuat pada musim 2019, sementara musim ini dia sama seperti para pembalap pabrikan Yamaha lainnya. Ia mengganti penampilan bagusnya itu dengan balapan yang buruk. Yamaha harus mengerti mengapa ini bisa terjadi, ucap Suppo. Di mata Suppo, hasil yang diraih pada MotoGP 2020 menjadi bukti bahwa Valentino Rossi dan kawan-kawan panik karena mereka masih kalah dalam hal top speed dengan para rivalnya. Yamaha panik karena top speed mereka tidak setara dengan para rival. Mereka mulai mencoba hal baru saat tes di sirkuit Misano musim ini, ucap Suppo. Kepada Speed Week, Valentino Rossi menuntut Yamaha untuk melakukan terobosan jelang dimulainya kejuaraan dunia MotoGP 2021. Sebab jika Yamaha tidak segera berbenah, Rossi ragu mereka tidak akan mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Motor balap Yamaha kerap mengalami permasalahan mesin dan elektronik, sehingga pembalap yang semula sedang melaju di lintasan tiba-tiba harus keluar dari persaingan karena tidak bisa melanjutkan balapan. Rossi sendiri tercatat sudah sebanyak 2 kali mengalami hal tersebut di MotoGP 2020. Selain itu, kondisi motor balap Yamaha versi 2020 juga tidak mampu berkembang dengan baik. Saya telah memberikan segalanya dengan Yamaha selama beberapa tahun terakhir untuk mencoba meningkatkan. Kami telah membicarakan masalah yang sama untuk waktu yang lama. Tapi apa yang berubah? Tidak banyak. Menurut pendapat saya yang paling utama adalah Yamaha yang harus membuat perbedaan, ucap Rossi. Pembalap MotoGP asal Prancis Johan Zarco diberitakan melelang helm pribadinya bertemakan Cakra Spirit yang notabene bermerek Shark. Hal ini dilakukan Zarco sebagai aksi kepedulian sosial atas bencana badai Alex yang meluluhlantahkan Alpes Maritimes Prancis pada Oktober lalu. Proses lelangnya sendiri akan dilakukan hingga tanggal 14 Desember. Halaman sudah berubah, saya sekarang harus lebih baik daripada pelaku pembunuh diri untuk terus mewujudkan impian saya. Inilah Cakra Spirit berdasarkan warna dari 7 cakra simbolis meditasi. Saya suka ini dan saya suka mendorong pikiran lebih jauh karena tampaknya tidak terbatas. Saya harap kamu semua menikmatinya, ucap Zarco. Dikutip dari GP1, mantan direktur Repsol Honda Livio Suppo menyebut direktur medis MotoGP Angel Carte dan ahli traumatologi Xavier Mir sebagai pihak yang bersalah atas kasus cedera Marc Marquez. Saya selalu mengatakan kesalahannya ada pada dokter, ucap Suppo. Penilaian Suppo itu mengacu pada pengalaman saat Jack Miller mengalami retak tulang belakang. Dokter yang sama dengan Marc Marquez mengizinkan Miller untuk balapan walau terancam mengalami kelumpuhan.
Sesuatu yang serupa terjadi pada saya tahun 2016 saat Miller mengalami retak tulang belakang. Dokter yang sama yang memberi izin kepada Marc Marquez. Saya bingung, pengalaman saya dengan kecelakaan yang dialami teman saya, Filippo Preziosi, membuat saya bertanya kepadanya tentang dokter lain. Hasilnya semua dokter yang saya temui mengatakan Jack seharusnya tidak balapan karena resiko kelumpuhan akibat kecelakaan apapun sangat tinggi, ucap Suppo. Diketahui saat berdiskusi tentang keterampilan test ridernya, salah seorang pengguna Twitter menjawab bahwa Jorge bukanlah seorang juara, tetapi mantan juara. Mendengar hal itu, Jorge pun tak terima. Ia pun membalasnya, "Salah, jika seorang juara, dia selamanya akan menjadi juara. Misalnya mantan atlet atau mantan menteri itu benar, tapi mantan juara dunia itu tidak tepat," ucap Lorenzo. Untuk menjelaskan hal itu, pembalap Mallorca itu pun menambahkan, "Perbedaannya adalah menjadi juara dunia adalah gelar yang tidak pernah berhenti Anda miliki. Ini juga berlaku untuk hadiah ketika seseorang memenangkan hadiah Nobel atau Oscar. Bahkan jika ia memenangkannya 20 tahun lalu, itu tidak berarti mantan pemenang Oscar atau hadiah Nobel. Hal yang sama terjadi dengan juara dunia," ucap Jorge Lorenzo. Sejak Dani Pedrosa bergabung dengan tim penguji, KTM mengembangkan motornya tanpa jeda dan menunjukkan di lintasan bahwa mereka semakin kompetitif. Namun bagi Mika Kallio, semua ini adalah hasil kerja tim meskipun diakui Dani memberikan banyak informasi pada tim pengembangan. "Saya sadar bahwa jika motornya membaik, itu berarti Dani Pedrosa melakukan pekerjaan itu. Tapi kita tahu itu tidak benar. Banyak orang telah mengerjakannya. Ketika Dani bergabung dengan tim, tentu kami mendapatkan banyak informasi darinya. Tentu saja dia adalah bagian penting dari tim penguji. Bagi saya pribadi, senang melihat Dani memiliki ide yang sama tentang apa yang baik dan yang buruk tentang motor. Itu menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar, bahkan sebelum Dani," ucap Kallio. Mika Kallio seperti halnya Dani Pedrosa adalah test rider untuk pabrikan KTM. Namun Kallio termasuk sebagai pembalap pengganti dalam kontraknya. Hal yang ditolak Pedrosa saat itu, di mana ia tidak ingin kembali ke kompetisi, setidaknya untuk saat ini. Itu sebabnya Kallio ikut serta dalam tes terakhir di GP Portugal menggantikan Iker Lecuona yang dinyatakan positif corona. Pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli mengaku sangat dekat dengan rekan setimnya di MotoGP 2021 Valentino Rossi. Morbidelli menyatakan hubungannya dengan Rossi tidak akan berubah meski saling salib dalam balapan. "Valentino Rossi telah mengenal saya sejak saya berusia 12 tahun. Kami menyembunyikan sifat kami sebagai musuh di trek. Pada saat yang sama ada persahabatan sejati antara saya dan dia. Saya yakin tidak ada aksi saling salib yang bisa merusak hubungan ini," ucap Morbidelli. Walau telah terdepak dari tim pabrikan Yamaha dan akan digantikan oleh Fabio Quartararo di kejuaraan dunia MotoGP 2021, akan tetapi Rossi justru memandang persaingan di Yamaha antara Quartararo dan Vinales di musim depan akan berlangsung menarik. Melihat kedua pembalap tersebut masih terbilang muda, Rossi menduga akan tercipta persaingan di antara mereka untuk memperebutkan status sebagai pembalap utama Yamaha.
Menurut Rossi, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, persaingan antara Vinales dan Quartararo akan membuat keduanya lebih cepat berkembang, karena mereka dituntut untuk bisa menjadi lebih baik setiap pekannya dan bekerja keras. Kendati demikian, di sisi lain persaingan tersebut bisa mengakibatkan suasana di tim menjadi tidak harmonis. Kondisi itu tentunya akan menjadi racun tersendiri bagi Yamaha yang sedang mencoba bangkit setelah musim yang tidak konsisten. Akan ada pertarungan besar antara Quartararo dan Vinales untuk melihat siapa pembalap utama itu. Jadi bisa dibilang seperti menaruh ayam di dalam keranjang. Ini bisa sedikit sulit untuk dihadapi, tapi itu juga menjadi keuntungan. Dua pembalap yang sangat kuat dalam satu tim juga menjadi motivasi tambahan, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.